manusia hamalah, manusia menyanggupinya. Wa hamalah hal insan. Inilah amanah yang telah Allah sampaikan di dalam kitab sucinya, yang semoga kita tidak dimasukkan kepada akhir yang ada di dalam ayat tersebut, yaitu zaluman, manusia yang sangat zalim, jahula, dan manusia yang sangat bodoh akibat tidak menunaikan amanah, akibat menyalahgunakan amanah, akibat melalaikan amanah. Maka salah satu yang akan kita jadikan untuk melayakkan diri kita sebagai muslim, manusia yang layak untuk menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala ini adalah dengan kita mempelajari adab, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilmu, memberikan pengetahuannya kepada para ulama tentang apa saja yang layak untuk dikerjakan, apa saja yang layak yang harusnya ada dalam diri seorang muslim, atau yang harusnya layak menjadi seorang muslim. Maka di antara informasi yang disampaikan tentang adab-adab sebagai seorang muslim, terkhusus bagi umat yang telah menerima kitab suci yang telah diwariskan Al-Quran Al-Karim, maka kitab itu, informasi itu adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Maka rahimakumullah, mari kita sama-sama lanjutkan kalimat-kalimat atau kalimat demi kalimat mulia yang telah disampaikan oleh ulama yang telah diakui ilmunya, yang telah diakui kemampuannya dalam ilmu dan kapasitasnya sebagai seorang mukmin, ya, sebagai seorang yang beriman oleh banyak ahli ilmu lainnya di dalam kitab ini, yaitu At-Tibyan ini. Baik, kita akan melanjutkan yang mana masih pada tema tentang muqaddimah, masih pada pendahuluan dari kitab At-Tibyan ini. Di dalam paragraf berikutnya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, semoga Allah memberikan manfaat dan memberikan barokah untuk ilmu yang beliau telah sampaikan, dan terutama kita mendapatkan keberkahan dan manfaat dari ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan. Ahmaduhu ala dzalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa. Aku memuji Allah, aku memujinya, yaitu memuji Allah ala dzalika, atas hal itu, min ni'amihi allati la tuhsa, yang yang nikmat-nikmat lainnya, yang itu berupa berbagai nikmat Allah yang tidak bisa dihitung. Min ni'matillah, min ni'amihi allati la tuhsa, dari nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa dihitung, wa khususan ala nikmatil iman, dan terlebih khusus adalah nikmat iman.
Sebelumnya saya sampaikan bahwa mukadimah di dalam aktivitas ini cukup panjang, ya, cukup panjang, maka mungkin agak sedikit lama pembahasan mukadimah ini kita selesaikan. Terlebih kita bahas dan kita kupas kalimat-kalimat Imam Nawawi ini bukan hanya satu paragraf, tetapi satu kalimat bahkan bisa sampai satu kata. Baik, kita mulai pembahasannya ataupun penjelasannya. Al-Imam An-Nawawi tadi menyampaikan tentang pujian, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ahmadu, aku memuji Allah. Aku memuji Allah. Di dalam mukadimah ini setidaknya Imam Nawawi menyampaikan 3 kali pujian. 3 kali pujian. Yang pertama, di awal mukadimahnya beliau mengatakan alhamdulillah al-karimil mannan. Itu yang pertama, alhamdulillahil karimil mannan. Yang kedua, beliau memuji Allah di pertengahan kalimat atau di pertengahan kata, di mana beliau menyampaikan wa huwa mahfudun bihamdillah. Wa huwa mahfudun bihamdillah. Ada kata bihamdillah dengan memuji Allah. Dan yang ketiga, apa yang akan kita bahas pagi ini, yaitu ahmaduhu ala dzalika. Jadi beliau menguatkan berkali-kali tentang pentingnya memuji Allah, tentang pentingnya memuji Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, memuji Allah, mengatakan alhamdulillah, itu tidak bisa sederhana untuk bisa kita pahami dan bisa kita nikmati setiap kalimat demi kalimat, setiap kata demi kata. Itu tidak bisa langsung kita nikmati. Terbukti ketika kita selesai sholat kemudian kita berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika kita berzikir membaca alhamdulillah, apa yang kita rasakan? Saya yakin kebanyakan ketika membaca alhamdulillah saat berzikir itu tidak ada rasa sama sekali. Atau sebagiannya lah boleh. Saya yakin sebagian para musallun, orang-orang yang sholat, ketika selesai sholat lalu berzikir mengatakan alhamdulillah, 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 saya yakin sebagian mereka tidak paham dan tidak ada rasa saat membaca alhamdulillah. Atau ketika mendengarkan imam membaca alhamdulillahirabbil alamin, surat Al-Fatihah itu, saya yakin juga makmum yang mendengarkan juga termasuk imam yang membacakan, juga saya yakin tidak ada rasa saat mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Saya yakin itu. Karena tidak mudah memahami kata tahmid itu, tidak mudah memahami kata alhamdulillah. Padahal kita sudah membaca alhamdulillah berapa kali? Kita baca surat Al-Fatihah lah dalam sehari itu berapa kali? Minimal berapa? 17. Minimal 17 kali. Karena rakaat sholat itu 17 kali. Dan setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah. Belum ditambah dengan sholat sunnah. Bayangkan,
Al-Fatihah yang sudah kita berulang kali baca, Al-Fatihah yang sudah berulang kali kita baca setiap kali sholat selama 17 kali, satu hari 17 kali, satu pekan berapa kali? 7 kali 17. Hitung sendiri. Satu bulan 30 hari atau 31 hari, 31 kali 17. Hitung sendiri, banyak sekali. Satu tahun 365 hari, 365 hari dikali 17 berapa itu? Betapa banyaknya kata alhamdulillah, alhamdulillah kita baca, namun berapa persen dari sekian banyak yang kita baca itu berpengaruh kepada hati kita membaca alhamdulillah? Berapa banyak? Ditambah lagi saat kita berzikir, itu pun kalau mau, itu pun bagi orang yang mau berzikir. Karena tidak sedikit juga ketika selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, lalu pulang ke rumah, tidak berzikir dulu. Ya, kalau ada yang mau berzikir, sabar, duduk sejenak setelah salam itu, ketika baca zikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah selama 33 kali, ditambah dengan 33 kali itu, berapa persen yang mempengaruhi jiwa kita dari kata alhamdulillah itu? Jadi betapa banyak kata alhamdulillah yang sudah kita bacakan, yang sudah kita baca. Namun berapa persen, berapa kali pernah kita rasakan saat membaca alhamdulillah benar-benar berpengaruh pada jiwa kita? Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengajari kita agar sesuatu yang telah biasa kita lakukan itu jangan sampai hanya sebatas rutinitas. Sesuatu yang telah kita lakukan, yang biasa kita lakukan, jangan sampai hanya sebagai rutinitas. Sesuatu yang biasa, tanpa ada nilai, tanpa ada ruh, tanpa ada pengaruh, tanpa ada pengaruh. Jangan sampai. Maka di sini kadang ada orang yang ya tidak memikirkan atau tidak menseriuskan sesuatu yang biasa itu bagaimana bisa berdampak dalam kualitas kita sebagai manusia. Bagaimana sesuatu yang biasa itu bisa berdampak dalam kualitas kita sebagai manusia. Misalnya orang sebagian ada satu negara ya sejak kecil itu sudah ditanamkan dan dibiasakan satu perbuatan baik. Misalnya apa? Antri. Ada satu konsep di sebuah negara, yang mana sejak usia TK sudah dibiasakan, diajarkan, ditanamkan. Ada sebuah konsep ya di sebuah negara, saya ulangi, di sebuah negara di mana antrian, mengantri itu sudah ditanamkan, sudah diajarkan sejak usia TK agar negeri itu intinya ingin menjadi negeri yang aman, damai. Ya, maka
salah satu caranya adalah dengan menjadikan satu konsep untuk biasa mengantri. Biasa mengantri itu dijadikan satu konsep di setiap sekolah-sekolah, dimulai dari TK atau usia pra SD. Ya, mungkin antum pernah dengar ya. Nah, ada yang membiasakan antri tadi, ada yang membiasakan bagaimana cara memegang payung dengan baik. Lihat, di sebuah negara ada yang seperti itunya, yaitu ditanamkan, diajarkan bagaimana cara memegang payung dengan baik dari kecil, dibiasakan. Tapi sebatas apa sih manfaat yang dihasilkan oleh sebuah masyarakat ketika perbuatan baik itu hanya sekedar rutinitas, hanya sebagai sesuatu yang biasa? Sebesar apa manfaatnya? Apa manfaat yang sudah dihasilkan? Paling ujung-ujungnya adalah baru sebatas kesenangan yang sifatnya dunia. Ujung-ujungnya itu damai, kemudian tidak terjadi keributan. Itu kan yang diinginkan saat misalnya mengantri itu sudah ditanamkan sejak kecil. Makanya kalau di negara mana begitu ya, ada orang yang lagi ngantri, kemudian misalnya karena tidak tahu itu orang dari luar, misalnya taruh dari Indonesia gitu, yang katanya tidak biasa mengantri, orang Indonesia itu kemudian singgah ke negeri yang biasa mengantri masyarakatnya, kemudian nyelonong begitu saja, maka itu bisa-bisa didenda. Nah, gitu. Itu bisa-bisa didenda. Oke. Tetapi sekali lagi, ketika kebiasaan atau perbuatan baik yang hanya sekedar sebagai satu kebiasaan, hanya sebagai rutinitas semata, maka itu tidak akan menghasilkan manusia yang berkualitas sempurna. Tidak akan bisa menghasilkan manusia yang berkualitas sempurna. Hanya sebatas dunia saja. Hanya sebatas kesenangan dunia, hanya sebatas kedamaian, damai. Setelah itu tidak ada yang didapatkan lagi. Maka bahaya sekali kalau satu amal baik, apalagi ibadah, kalau hanya dibiasakan tanpa ditanamkan nilai, gitu, tanpa ditanamkan ruh. Misalnya berzikir atau baca Quran, menghafal membaca Quran. Sibuk orang itu mencari tips-tips bagaimana caranya agar bisa hafal Quran 30 juz. Maka pasti di antara orang yang memiliki konsep, gitu, di antaranya adalah selalu menitik beratkan kepada biasakan. Biasakan membaca setiap hari 5 juz, biasakan membaca tiap hari 10 juz. Pasti itu. Dan itu tidak jelek, itu bagus. Karena memang betul sesuatu yang tidak biasa maka tidak akan bisa mendapatkan manfaat yang banyak, tidak akan bisa memanfaatkan, apalagi kalau ini menjadi sesuatu yang ahli. Tetapi yang salah di sini adalah ketika
menghafal Quran itu di doktrinnya ataupun konsepnya hanya sekedar dibiasakan membaca tanpa dikuatkan ruhnya, tanpa dikuatkan nilai daripada membaca Quran itu. Untuk apa sih baca Quran banyak-banyak? Coba tanya sama diri sendiri deh. Coba tanya sama diri sendiri. Mengapa saya harus baca Quran banyak-banyak? Mengapa saya harus baca Quran 5 juz tiap hari? Sudah ketemu belum jawabannya? Kalau hanya sekedar ya biar biasa Ustaz, nantinya kalau sudah biasa mudah menghafal Quran. Nah, kalau begitu jawabannya, baru sebatas itu jawabannya, maka antum belum bisa mendapatkan kesempurnaan, belum mendapatkan keistimewaan karena bacaan Al-Quran itu. Belum mendapatkan keistimewaan karena membaca Quran itu. Kalau sebatas hanya targetnya supaya hafal Quran. Bukan tidak boleh membiasakan, silahkan dibiasakan. Tapi jangan lupa nilainya, jangan lupa niatnya, jangan lupa ruhnya, jangan lupa tujuannya. Bahkan tujuan inilah yang harus lebih ditekankan daripada apa? Membiasakan. Memahamkan tujuan mengapa saya baca Quran, memahamkan tujuan mengapa saya harus baca Quran 5 juz, memahamkan itu jauh lebih penting daripada sekedar membiasakan. Baik, inilah sedikit yang bisa kita kupas dari kata alhamdulillah yang hari ini umat Islam belum merasakan rasa yang manis, rasa yang itu pernah dirasakan oleh para ulama kita dahulu. Saat membaca Quran begitu merinding, ya, terasa merinding tangannya. Saat membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu betul-betul merasakannya sampai beliau menangis. Baru sampai alhamdulillah, belum ayat-ayat yang berikutnya, belum sampai kepada Al-Maliki Maliki Yaumiddin, iya kan, belum. Baru kata Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah saja sahabat itu sudah merinding. Sudah ada rasa ketika kata alhamdulillah dibacakan. Nah, kita berapa ayat yang sudah kita baca, berapa huruf yang sudah kita baca, dan berapa pengaruh yang kita sudah rasakan. Nah, ikhwatillah rahimahullah, maka Imam Nawawi di sini ingin mengajari kita tentang makna memuji Allah, tentang hakikat memuji Allah Subhanahu wa taala ini. Mengapa harus memuji Allah? Mengapa terus-menerus selalu harus memuji Allah? Maka jawabannya adalah karena banyak hal. Di antaranya karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memiliki banyak sifat baik dan sifat mulia. Itu jawaban pertama. Karena Allah sendiri sebagai zat, Allah sendiri sebagai zat yang memiliki banyak sifat dan memiliki sifat baik, memiliki banyak sifat baik dan memiliki banyak sifat mulia. Salah satunya yang beliau sampaikan dalam kitabnya ini adalah Al-Karimi Al-Mannani Dzutuli Al-Fadli wal Ihsani. Al-Karimi, Allah yang Maha Dermawan. Al-Mannani, Allah Sang Pencipta yang memberi tanpa diminta. Ada nggak orang hari ini kayak gitu? Kita butuh, lalu orang ngasih, tapi kita belum meminta. Tapi kita tidak meminta. Ya? Ada orang yang baru ngasih kita, baru
kalau baru ngasih kita kalau kita minta. Kalau nggak minta nggak akan ngasih kita, padahal kita lagi butuh. Itu manusia ya. Maka jangan disamakan kalau manusia dengan Allah, jangan disamakan. Mengapa? Nanti kita jawab, nanti ada jawabannya. Allah itu memberi tanpa diminta. Tuli, kenapa? Karena Allah itu memiliki kekayaan dan keluasan. Al-ghina, tuli maknahu al-ghina, al-ghani, al-ghani. Allah itu maha kaya. As-sa'ah maha luas, betul luas kekayaannya. Al-Fadl, Allah maha memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Al-Ihsan, Allah maha indah, Allah maha baik. Itu diantara sifat baik, sifat terpuji yang ada dalam diri Allah, yang ada dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu menjadi alasan kenapa kita memuji Allah. Alhamdulillah. Ketika kita memuji Allah itu coba kita renungkan tentang sifat-sifat yang baik yang tadi disebutkan. Allah Maha Dermawan. Apa bukti dermawannya Allah? Allah itu memberi tanpa diminta. Apa bukti Allah tanpa kita minta tapi sudah kita rasakan? Banyak. Maka itu yang perlu kita puji Allah itu. Allah itu maha kaya karena memiliki sifat al-ghani dan seterusnya. Baik, kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah yang telah memberikan petunjuk kepada cahaya iman, yang telah memberikan kepada kita agama yang sempurna. Saya ringkaskan ya dari mukadimah yang sudah kita jelaskan dahulu. Kenapa kita harus memuji Allah? Karena Allah yang telah menghadiahkan seorang utusan dan manusia paling sempurna, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah harus dipuji? Karena Allah yang telah memuliakan nabinya dengan Al-Quran. Allah telah memuliakan nabi dan umatnya dengan Al-Quran. Yang mana Al-Quran kitab suci yang banyak sekali keistimewaannya. Kenapa kita harus memuji Allah? Karena Allah telah menjaga Quran. Bihamdillahi wa fadlihi. Dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena Allah telah menjaga Al-Quran. Kebayang gak kalau Al-Quran tidak dijaga? Ya bayangkan aja tuh umat yang pernah diberikan Taurat. Bayangkan saja. Umat yang telah diberikan Injil, bayangkan. Itu kan umat-umat tadi yang telah diberikan Injil dan Taurat itu kenapa menyimpang? Di antara sebabnya karena kitabnya tidak dijaga Allah. Tidak dijaga oleh Allah. Beruntung umat-umat yang telah diberikan Taurat dan Injil bisa hidup sampai hari ini, itu beruntung banget. Sebabnya kenapa? Karena ada Quran. Karena ada umat di mana umat itu Allah wariskan Al-Quran, yaitu umat Islam. Andai umat Islam hilang di muka bumi ini, maka semua umat termasuk umat yang telah Allah berikan Taurat dan Injil pun juga akan hancur.
Ya, ya iyalah karena tanda bumi itu akan terjadi kehancuran atau kiamat itu tandanya Al-Quran ini akan Allah angkat. Semua kitab suci yang ada hari ini, kitab suci Al-Quran itu semuanya Allah akan angkat. Tidak ada lagi Al-Quran di muka bumi ini. Maka disitulah detik-detik terjadinya kiamat. Kalau Taurat hari ini walaupun telah tidak murni lagi, kalau Injil hari ini walaupun tidak murni lagi, itu bukan menjadi syarat terjadinya kiamat. Terjadinya kiamat itu baru akan terjadi ketika Qur'anul Karim ini sudah Allah angkat. Ya, itulah sebabnya kenapa kita harus memuji Allah, karena Allah menjaga Al-Quran. Lalu beliau mengulangi lagi kalimat pujiannya, yaitu di kalimat yang akan kita bahas ini, yaitu Ahmadu ala dzalik. Kenapa kita harus memuji Allah? Karena semua nikmat yang telah disebutkan tadi itu. Jadi nikmat-nikmat mulai dari Allah yang Maha Dermawan, yang Maha Kasih dan seterusnya itu diulangi lagi untuk selalu kita puji, diulangi lagi terus kita puji. Kemudian juga dengan nikmat kita telah diberikan petunjuk kepada cahaya iman berupa agama yang sempurna, berupa dihadiahkan seorang manusia mulia. Lalu Imam Nawawi menjelaskan untuk disempurnakan terus kalimat-kalimat pujian kita. Ala dalika, atas semua kenikmatan-kenikmatan tadi. Wa ghairihi min ni'amihi, juga nikmat-nikmat yang lain. Nikmat-nikmat yang lain yang tidak disebutkan, karena semua nikmat Allah itu la tuhsa. Karena semua nikmat Allah itu tidak terbatas. Ini kayaknya penting ya. Nah, dari sini coba saya ingin titik beratkan. Nikmat Allah itu sekali lagi tadi la tuhsa, tidak bisa dihitung. Allah mengatakan dalam Al-Quran ada di dua tempat. Intinya sama, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Itu yang pertama. Yang kalau tidak salah surat An-Nahl itu. Kemudian yang kedua, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ada di surat Ibrahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah la tuhsuha, maka tidak akan bisa dihitung. Ya, makanya kenapa kita jangan sampai bosan memuji Allah. Jadi tidak akan ada alat hitung yang dibuat oleh manusia yang mampu menghitung seberapa banyak nikmat Allah itu. Tidak akan ada. Secanggih apapun alat hitung, itu tidak akan bisa mengetahui berapa banyak nikmat Allah. Atau tidak akan ada alat ukur yang dibuat oleh makhluk, terlebih manusia, untuk mengukur sampai di mana batas nikmat Allah. Tidak akan ada alat ukurnya. Jadi nikmat Allah itu tidak terukur, tidak terhitung, tidak terbatas. Itu nikmat Allah. Ini perlu kita
kita kuatkan di kepala kita ya. Karena ini menjadi konsep. Ini akan menjadi konsep. Menjadi kaidah. Untuk semua dalam bidang yang kita jalani sebagai manusia. Nanti di antaranya adalah dengan kita memahami dari kaidah ini. Kaidah dalam Islam itu bahwa nikmat Allah tidak terbatas. Nikmat Allah tidak terbatas. Nikmat Allah tidak terbatas. Oke. Mengapa nikmat Allah yang diberikan kepada manusia dan semua makhluknya itu tidak terbatas? Mengapa nikmat Allah itu tidak terbatas? Ada yang bisa jawab? Mengapa nikmat Allah tidak terbatas? Karena ya, mengapa nikmat Allah tidak terbatas? Karena mengapa nikmat Allah luas? Karena berasal dari Allah yang Maha Kaya. Masalahnya di situ, karena Allah yang ngasih, karena berasal dari Allah. Sedangkan Allah Maha Kaya. Sedangkan Allah Dzul-Tuli, Allah Maha Kaya. Allah. Sebaliknya, mengapa nikmat atau kebaikan atau pemberian manusia itu terbatas? Bisa dihitung, kenapa? Karena orang. Karena bukan makhluk, karena bukan Allah ya. Nah, coba Pak, kebalikannya. Kenapa nikmat Allah itu tidak terbatas? Karena Allah Maha Kaya. Kenapa kebaikan yang diberikan manusia kenapa kebaikan yang diberikan oleh manusia itu terbatas? Bisa dihitung? Karena manusia miskin. Mana ayatnya? Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu Maha Kaya dan kalian wahai manusia fuqara. Bukan lagi miskin tapi fakir. Fuqara itu levelnya, miskin itu di bawah. Fakir itu di bawah miskin. Ini miskin, ini fakir. Gitu. Di bawahnya miskin. Kalau miskin mungkin masih bisa dapat makan, tapi kalau fakir sudah nggak bisa, sudah sulit makan. Kalau miskin masih bisa makan walaupun sedikit, tapi kalau fakir itu bisa sampai berhari-hari nggak bisa makan, bisa sampai 2-3 hari nggak makan. Itu fakir. Itulah kita manusia, disifati fakir kata Allah. Makanya kebaikan apapun yang diberikan manusia, seberapa banyak sih yang diberikan manusia? Kebaikan itu pasti bisa diukur, pasti terukur, pasti tahu seberapa banyak. Sebaik apapun nih, jawab ininya apa namanya? Ininya kalimatnya sebaik apapun. Misalnya sebaik apapun arsy sama misalnya sama temannya misalnya, maka pasti kebaikannya arsy itu bisa dihitung, bisa tahu batasnya sampai mana. Oh baik banget ya arsy, gitu. Coba aja itu, pasti terhitung tuh. Apa bukti baiknya? Karena udah ngasih uang, ngasih makanan. Coba hitung berapa kali arsy memberikan makanan kepada kita, bisa kepada temannya. Bisa gitu kan? Nah, tapi kalau Allah gitu. Nih, saya sudah mulai menurunkan dari kaidah utama. Kaidah utama apa? Kaidah utama tadi itu apa? Kaidah utama tadi itu lihat dari awalnya. Allah nikmat Allah tidak terukur. Itu kaidah utamanya.
turun lagi, kita turunkan atau kita jabarkan bahwa karena nikmat Allah itu tidak dari pertanyaan ya, kita turunan yang keduanya adalah kenapa nikmat Allah tidak terukur? Karena nikmat Allah berasal dari Allah yang Maha Kaya. Kenapa manusia terukur nikmat yang diberikan kepada sesama manusia, kebaikan manusia yang diberikan kepada sesamanya itu bisa dihitung? Karena manusia fakir. Nah, itu turunan yang kedua. Turunan yang ketiga, lihat. Ya, itu cara-cara ininya ya, cara menurunkan dari konsep utamanya, memahaminya seperti itu. Jadi gini. Ini urutan yang ketiga. Selama kita bergantung, berharap, bersandar kepada manusia, maka pasti apa? Ya? Pasti ada batasnya. Kalau kita berharap, bersandar, bergantung kepada manusia atau kepada makhluk, pasti ada batasnya. Makanya teman-teman, cara hidup kita hari ini yang harus kita jawab adalah cara hidup siapa yang kita ikuti. Itu yang harus kita jawab. Cara hidup kita hari ini, dari mulai kita tidur sampai kita bangun tidur kembali, itu cara hidup siapa? Cara hidup mengikuti cara siapa? Konsep hidup mengikuti konsep siapa hari ini? Termasuk cara kita belajar, cara kita memilih guru, cara kita memilih sekolah. Yang kita ikuti itu siapa? Nah, karena kalau semua cara hidup kita mengikuti bukan pola, bukan aturan, bukan konsep Allah, maka hidup kita akan bermasalah. Karena aturan atau ilmu yang kita pakai dalam cara kita hidup ini, dalam cara kita belajar, dalam cara kita melakukan aktivitas hidup ini, berasal dari makhluk, ya, mengikuti seseorang yang dia memiliki keterbatasan. Jadi kenapa kalau kita hidup ini melakukan cara tidak sesuai dengan hukum Allah atau aturan Allah, ya akan berbahaya. Karena manusia itu memiliki keterbatasan. Makanya cara hidup kita ini ya harus perlu kita evaluasi lagi. Termasuk dalam tadi cara makan. Cara makan kita nih, kita ngikutin siapa? Bukan cara makan hanya sekedar pakai 3 jari gitu ya. Cara makan itu diantaranya juga adalah berapa kali makan kita dalam sehari. Itu konsep makan 3 hari sekali itu konsep siapa? Konsep Allah menerangkan kayak gitu enggak? Makan sehari 3 kali. Konsep Allah makan itu apa? 5 sehat ya? 4 sehat 5 sempurna. Konsep Allah begitu enggak? 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat itu apa? 1. Nah itu konsep-konsep ini dari mana asalnya?
Kira-kira kalau antum belajar sejarah, gitu, ya kalau kita belajar kembali mengulang sejarah lagi itu itu konsep 4 sehat 5 sempurna pudar itu tiba-tiba. Ya, Rasul kita dan para sahabat itu teman-teman, itu sampai bertahun-tahun hidup di Madinah, makanya cuma satu kurma doang, kurma aja. Atau nanti kita sampaikan apa yang dimakan oleh Nabi dan para sahabat ketika diboikot. Nabi dan para sahabat diboikot itu bukan 1 hari loh, 3 tahun. Coba selama 3 tahun kondisi fisik Nabi kayak gimana? Apa yang dimakan? 4 sehat 5 sempurna? Ya. Setelah itu Rasul dan para sahabat hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah itu juga sama. Ya, fasilitas dan makanan itu serba minim. Kira-kira ketika 5 tahun pertama Rasul dan para sahabat berada di Madinah itu, antum tahu nggak apa yang mereka makan? Itu kurma putih, kurma air putih. 4 sehat 5 sempurna berapa tadi? Ada ikan, ya kan? Karbohidrat, protein, apalagi itu ya. Itu cara makan yang perlu kita renungkan lagi. Ya, yang perlu kita cek lagi. Cara makan kita mengikuti siapa? Jadi balik lagi, sehari 3 kali itu konsep siapa itu? Konsep siapa yang kita ikuti? Itu baru cara makan ya. Apalagi cara belajar, lalu udah kemana-mana itu. Cara belajar kita hari ini, itu konsep siapa yang kita pakai? Pasti konsep manusia. Makanya kenapa umat Islam hari ini tidak seperti pendahulunya di zaman Nabi dan para sahabat? Ya tadi, ilmu yang dipakai untuk cara belajar, yang digunakan konsep manusia yang terbatas ilmunya, yang terbatas pemahamannya. Tapi kalau di zaman Nabi dan para sahabat, cara mereka belajar mengikuti konsep Allah yang tidak terbatas itu. Makanya jadi manusia-manusia hebat. Jadi kalau ingin menjadi manusia hebat, ingin menjadi generasi hebat tuh, ikuti cara Allah. Allah Maha tahu yang tidak diketahui oleh manusia itu Allah tahu. Ya. Manusia itu sudah Allah tanamkan di dalam Al-Quran itu sebagai hamba manusia yang lemah, khuliqal insanu dha'ifa. Dan juga ayat yang tadi disampaikan, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha, itu di dalam surat Ibrahim ayat 34 dan surat An-Nahl 18 itu sudah menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Makanya manusia tidak bisa mengukur sampai mana nikmat Allah. Ketidakmampuan manusia mengukur sampai di mana nikmat Allah itu menunjukkan manusia itu lemah. Dah itu aja. Manusia itu lemah. Tidak mungkin bisa mengikuti kemampuan Allah, tidak bisa menghitung nikmat Allah. Maka sekaya apapun, secerdas apapun, sekuat apapun, secanggih apapun, persenjataan yang paling mematikan itu yang dimiliki oleh manusia itu pasti ada batasnya. Seberapa cerdas sih Einstein itu? Einstein, lalu apa lagi? Karl Marx itu ya. Seberapa cerdas sih mereka? Kok kita mau-maunya ngikuti konsep mereka? Emang gak ada yang lebih cerdas daripada Einstein di generasi Muslim?
Seberapa hebat sih Eropa itu? Emangnya karena gara-gara Eropa bisa membuat robot, bisa terbang ke angkasa, kita katakan mereka hebat? Hah? Emang nggak ada lagi di generasi Islam itu yang lebih hebat dari Eropa? Ada nggak yang lebih hebat dari Eropa di generasi Islam? Nah gitu. Jadi pikiran tuh harus kalau sampai seperti itu. Nah, jadi manusia itu ya tetap terbatas. Kenapa? Karena manusia lemah itu sudah nas dari Quran. Jadi gini, hari ini kan yang dikatakan sebagai imperium terkuat zaman ini kan Amerika sama Cina. Oke. Sebenarnya pertanyaannya seberapa kuat sih mereka? Bisa nggak kita mengalahkan mereka? Bisa. Kenapa tidak? Karena selama manusia itu jauh dari Allah, maka pasti akan mudah mengalahkan. Karena manusia lemah. Ya, selama manusia itu jauh dari Allah. Karena manusia itu lemah, manusia itu terbatas. Sedangkan Allah tidak terbatas. Gitu. Jadi mudah untuk mengalahkan manusia. Cara untuk mengalahkan manusia gimana caranya? Jauhkan manusia dari Allah, itu caranya. Lah Eropa kan sudah jauh dari Allah. Amerika sudah jauh dari Allah. Cina sudah jauh dari Allah. Karena agama yang mereka anut bukan Islam. Karena Tuhan yang mereka sembah bukan Allah. Nah, kenapa kita harus takut? Kan itu. Iya. Jadi harusnya ya mengalahkan manusia kafir. Mengalahkan manusia yang kafir itu mudah harusnya. Atau mengalahkan masyarakat dan peradaban yang jauh dari Allah itu mudah harusnya. Atau harusnya masyarakat muslim itu harusnya lebih tinggi peradabannya, lebih kuat negerinya daripada masyarakat yang bukan muslim. Harusnya begitu. Karena jika manusia bersandarnya, berharapnya, bergantungnya kepada Allah pasti kuat. Yang punya Allah sekarang ini umat mana? Yang menyembah Allah sekarang ini umat apa namanya? Umat Islam. Umat Islam adalah umat yang menyembah Allah, yang maha tidak terbatas. Lalu kenapa umat Islam kalah dengan umat yang tidak menyembah Allah? Jawabannya, kenapa umat Islam yang katanya menyembah Allah tapi kok bisa kalah dengan umat yang tidak menyembah Allah? Karena jawabannya apa? Karena umat Islam hari ini sama-sama jauh dari Allah. Itu jawabannya. Percuma walaupun kita namanya Muslim, walaupun kita tahu ada Allah, tapi kita jauh dari Allah nggak akan berefek apa-apa. Ya. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab dan para khalifah pendahulu kita, sebenarnya umat Islam yang jauh dari Allah dengan orang kafir itu sama sebenarnya. Ya.
Hanya membedakan ketika umat Islam itu dekat dengan Allah, seberapapun jumlahnya, sekecil apapun jumlahnya, itu bisa mengalahkan sebesar apapun jumlah musuh Allah, jumlah musuh umat Islam. Nah, makanya dalam konsep Islam itu begini. Dalam konsep Islam, utamanya dalam pendidikan itu konsepnya cuma dua, iman dan Quran. Konsepnya dua, iman sebelum Quran. Yang mana iman ini disebutkan juga oleh Imam Nawawi sebagai nikmat paling istimewa. Nanti disebutkan. Ya, wa khususon nikmatil iman. Itu kenapa dikhususkan nikmat iman yang perlu disyukuri? Mengapa dikhususkan nikmat iman yang harus kita memuji Allah? Iya. Karena bagi Islam, teman-teman, bagi kaum muslimin, bagi masyarakat muslim, ada hal yang lebih utama, ada hal yang lebih istimewa dari sekedar memiliki bangunan menjulang tinggi, dari sekedar memiliki bangunan mewah, dari sekedar memiliki jembatan-jembatan panjang dan mewah, dari sekedar memiliki kekuatan persenjataan yang canggih, dari sekedar memiliki gemerlapnya keindahan kota. Bagi muslimin itu ada yang lebih penting dari semua hal tadi. Itu apa? Yaitu terangnya jiwa dengan cahaya iman. Itu yang lebih penting bagi muslimin. Ya, yaitu gemerlapnya, mewahnya, menjulang tingginya iman dalam jiwa. Bagi muslimin itu yang lebih penting daripada apa? Yang lebih penting daripada gedung-gedung tinggi itu, yang lebih penting daripada jembatan-jembatan yang panjang dan luas itu. Atau bagi muslimin itu, kenapa yang diutamakan adalah konsep iman sebelum Quran? Iman sebelum Quran, karena ada hal yang lebih penting bagi muslimin dari sekedar belajar matematika, sains, bahasa, asing dan sebagainya. Apa yang lebih penting dari belajar matematika? Apa yang lebih penting dari belajar sains? Bukan tidak boleh, harus manusia muslim, seorang muslim harus menguasai matematika. Tapi ada yang lebih penting semua itu sebelum matematika, sains dan bahasa asing itu, yang hari ini oleh kaum muslimin begitu sangat di nomor satukan, yaitu apa? Belajar mengenal siapa pencipta alam ini yang telah menciptakan semua ilmu matematika, bahasa dan semuanya itu. Yang lebih penting itu adalah kenali dulu Allah. Bagi muslimin itu iman itu kan mengenal. Iman itu yakin hasil daripada pengenalan. Makanya iman sebelum Quran. Yang lebih penting itu kan, yang lebih penting itu adalah mengenal Allah dulu. Siapa sih Allah? Siapa yang telah menciptakan, mendesain manusia secanggih ini? Ada mata, ada alis, ada hidung yang lubangnya ke bawah. Kenapa hidung lubangnya ke atas? Ya, ada telinga, gitu ya. Ada lubangnya juga. Kenapa lubangnya ke depan? Kenapa lubangnya enggak ke belakang? Pernah nggak kita bertanya-tanya gitu? Lubangnya kenapa lubang ini? Kenapa ke depan? Enggak ke sini Allah ciptakan. Itu desain Allah itu canggih. Sebelum kita belajar ilmu biologi, ilmu yang mempelajari telinga, mempelajari tubuh manusia itu kan ilmu biologi kan. Sebelum kita belajar menguasai ilmu biologi, belajar dulu Allah sebagai pencipta ilmu biologi. Gitu. Sebelum kita belajar matematika, menghitung, akuntansi dan sebagainya, pelajari dulu Allah sebagai zat pencipta ilmu menghitung itu. Baik.
Jadi karena alasan itulah Imam An-Nawawi sampai harus berulang kali mengungkap rasa syukur. Mengapa? Karena bagaimana rasanya kita sebagai manusia, ya. Jadi gini, mengapa sih kita harus berulang-ulang bersyukur, memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah tuh sampai gak terhitung lagi itu kenapa? Memuji Allah, melakukan Allah. Kenapa? Gini, bayangkannya sekarang bayangkan, rasanya gimana ya? Kita berada di terminal, oke? Sedang menunggu bis. Kita berada di terminal, Bulu Pitu situ, Purwokerto, sedang menunggu bis. Kita bawa ransel dan kita bawa apa ini namanya? Koper. Nah, kita bawa tas dan kita bawa koper. Kita mau ke Jakarta, menunggu di terminal Bulu Pitu. Sendirian. Lalu bis Sinar Jaya yang akan memberangkatkan kita dari Purwokerto ke Jakarta itu datang, oke? Dan kita akan naik ke bis itu. Tiba-tiba ada orang yang datang di belakang kita, mas, boleh saya bantu? Kopernya saya angkatin dan saya bawa ke bis. Kita rasanya gimana? Si mas tadi itu yang membantu kita angkatin koper itu bilang, enggak mas, jangan ngasih apapun, jangan. Coba, apalagi ketika itu kita dalam keadaan capek, misalnya karena tadi malam kita nggak sempat istirahat karena sibuk mempersiapkan, sampai kita istirahatnya jam 2 atau jam 1 malam misalnya, karena sibuk mempersiapkan untuk berangkat ke Jakarta. Lalu akhirnya kita duduk di terminal itu sampai dalam keadaan lelah, sampai mungkin bawa koper aja nggak kuat, atau mungkin bawa ransel aja nggak kuat. Lalu ada orang mungkin karena melihat lelahnya kita sampai tiba melihat kita dan mau membantu kita tanpa meminta imbalan apapun. Kita saat itu akan merasakan apa? Senang kan? Padahal baru sekali itu dibantu. Bayangkan Allah. Berapa kali Allah membantu kita? Iya, setiap saat. Allah bukan sekali dua kali meringankan hidup kita. Allah bukan sekali dua kali memudahkan urusan hidup kita. Allah memberi kita sehat, itu kan meringankan, memudahkan urusan kita kan. Allah memberikan kita makan, itu kan kita bisa minum, itu kan salah satu bagian daripada cara Allah memudahkan urusan kita. Termasuk Allah memberikan sarana dan prasarana di mahan ini sehingga kita bisa tidak memikirkan apapun untuk menghafal Quran. Jadi jangan dibayangkan antum bisa makan gratis di sini tuh karena jamaah di sini, jangan dibayangkan itu. Tanpa ada jamaah pun Allah pasti akan memudahkan kita melalui tangan siapapun yang Allah kehendaki, itu kuncinya. Tanpa dari tangan Pak Nasruddin, tanpa dari tangan siapapun, Allah pasti akan memudahkan kita. Maka syukuri itu. Karena sekarang yang sedang membantu kita adalah Allah memudahkan urusan kita melalui perantara Pak Nasruddin, melalui perantara jamaah. Jadi yang pertama yang kita pahami adalah yang kita syukuri dengan kita memanjatkan puji kepada Allah terlebih dahulu. Yang kedua, kita yakini bahwa semua kenikmatan itu hanya Allah yang ngasih.
bukan manusia. Ya, bukan manusia. Tentunya juga berterima kasih kepada manusia karena melalui perantara mereka kita bisa apa yang kita rasakan hari ini. Ya, nah Allah Subhanahu Wa Taala yang zat luar biasa, kemudian juga Al-Quran yang telah Allah berikan, lalu Islam yang telah Allah berikan juga kepada kita, dan Nabiullah Muhammad SAW itu adalah sumber kemuliaan kita. Makanya perlu kita syukuri itu. Jadi sumber kemuliaan bagi manusia itu adalah di mana kalimat yang telah disampaikan oleh Imam Nawawi tadi di atas. Kenapa yang harus perlu kita syukuri itu adalah tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama, dan tentang Quran. Kenapa? Kenapa bukan harta? Kenapa bukan kesehatan? Kenapa yang diutamakan itu memuji Allah karena kebaikannya dan karena telah menurunkan Quran, menurunkan Islam, dan menurunkan Nabi Muhammad. Karena dengan empat inilah kita bisa mulia. Karena dengan empat inilah kita bisa tinggi dan mulia. Kalau tanpa Allah, tanpa Quran, tanpa Islam, tanpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua kesehatan, semua kekayaan, semua kesempatan, semua jabatan itu tidak akan bermanfaat, khususnya untuk kita di akhirat. Tidak akan menjadikan kita mulia karena kita tidak memiliki Allah, tidak memiliki agama, tidak memiliki Quran, tidak memiliki Nabi. Baik, teman-teman yang saya muliakan, mungkin baru sampai pembahasan di sini tentang kalimat Imam Nawawi yang cukup panjang. Ahmaduhu ala dzalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa khususan ala nikmatil iman. Ya. Itu saja. Sebenarnya ada satu pembahasan lain, tapi insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan. Insya Allah, dan kita mulai kita lanjutkan di majelis tasmi berikutnya. Untuk itu kepada pembaca tasmi dipersilakan.